Haha, penampilan berantakan ini. Jika dia tidak buta, dia pasti tidak akan terjerat. Sahabatku terakung, tunggulah kabar baik dariku. Aku pasti akan membantumu menggagalkan kencan buta ini. Aku akan tambah investasi sebesar 20 miliar rupiah lagi untuk Villa Biluwo. Jika dalam 3 hari masih belum ada solusi efektif, aku akan langsung menarik danaku. Bagaimanapun, aku ingin menghasilkan uang, bukan beramal. Presdir, mobil sudah diatur. Nyonya besar baru saja menelepon, memberikan perintah mutlak, memintamu pergi kencan buta di kafe. Orang sudah diatur. Jika Anda tidak pergi, beliau tidak akan menganggap dirinya nenek Anda. Bagaimana menurut Anda? Kalau begitu, mari kita lihat, lalu kembali ke Jaime. Baik. Presdir, meja itu Nona Salsa. Menarik. Nona Salsa, bukan? Ya, ini dia anak orang kaya yang salsa maksud. Dia tampan sekali. Halo, aku Martin. Jadi kamu Martin? Aku tidak punya kebiasaan menunggu pria. Kamu yang pertama. Maaf, ini salah aku. Tidak apa-apa, aku bukan orang yang suka mempermasalahkan hal kecil. Karena kamu sudah tahu kesalahanmu, minumlah segelas anggur sebagai tanda permintaan maaf. Aduh, tadi aku sudah memesan 1 kotak minuman keras impor. Boleh dibuka semua, kan? Tentu saja. Wah, dermawan sekali. Kalau begitu, akan kubuka sebotol dulu untuk menguras dompetmu. Lihat apakah kamu merasa rugi. Begini, aku ini tidak punya masalah besar. Hanya suka minum sedikit anggur. Kalau tidak minum sebelum makan, tangan ini akan gemetar. Kamu tidak keberatan, kan? Wanita ini jelas sekali. Tidak bisa minum alkohol. Tidak cukup hanya membuat wajahnya jadi berantak. Sekarang dia melakukan ini lagi. Menarik. Tidak. Hanya saja, aku tidak menyangka hobimu sama denganku. Gawat, taktik ini tidak berhasil. Oh benar, ada 1 taktik pamungkas lagi. Aku lihat kamu orangnya baik, akan kuberitahu yang sebenarnya. Aku ini, secara alami tidak bisa punya anak. Kita berdua tidak cocok. Menurut aku justru sangat cocok. Karena aku tidak suka anak-anak. Terlalu berisik. Dokter bilang aku punya kelainan darah yang aneh. Itu penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Mungkin di usia 26 tahun aku akan... Kamu tidak perlu khawatir soal itu. Keluargaku kami setiap tahunnya akan menyisihkan 10% dari total aset untuk mendanai tim medis terbaik di seluruh dunia. Penyakitmu, meskipun tidak dapat disembuhkan, akan tetap ada perbaikan. Aku ini orangnya pemarah. Suka memakai pakaian yang aneh-aneh. Suka pergi ke bar, melihat pria tampan, dan punya beberapa hobi kecil yang tidak pantas. Yang tidak bisa kutinggalkan. Aku tidak keberatan. Selama kamu tidak melakukannya di depanku dan keluargaku, itu sudah cukup. Ini semua bisa benar-benar seperti lem. Kalau begitu, aku akan memberimu yang paling ekstrem. Di dunia ini, sama sekali tidak ada pria yang akan menyukai wanita jalang yang pada pertemuan pertama langsung minta untuk bermalam bersama. Kamu sangat mengerti. Aku sangat menyukainya. Mari kita pergi bermalam. Dibandingkan makan, aku lebih ingin memakanmu. Baiklah. Bagaimana bisa ada orang yang begitu keras kepala sudah sampai hotel, tapi tidak ada reaksi? Jangan-jangan dia benar-benar cabul? Besti, aku benar-benar tidak tahan lagi. Perutku agak sakit. Aku mau ke toilet dulu. Tunggu aku di sini ya. Salsa, maaf ya. Kalau terus begini, aku bisa kehilangan kehormatanku. Siapa yang tahu kalau pria ini sulit sekali ditangani.
Nona Salsa, bukankah sebelumnya kau yang ingin bicara denganku? Sudah dewasa begini, bisakah bicara melihat tempat ini di jalanan? Baik, aku akan lebih berhati-hati lain kali. Terserah kamu, pokoknya jangan cari aku lagi nanti. Nona Salsa, sebelumnya kau tidak bilang begitu. Aduh, aku ini orangnya cepat bosan. 3 menit sudah berlalu. Apa kamu masih tidak mengerti sikapku? Seorang pengemis cinta yang tidak tahu malu, tidak akan ada yang menyukai. Aku tidak tahu malu. Pengemis cinta? Memangnya bukan? Kamu adalah yang pertama yang berani bilang aku tidak tahu malu. Kenapa? Maksudmu apa? Kalau kamu mau membalas makian, aku akan dengarkan. Tidak perlu begitu. Hanya saja karena kau sudah berkata begitu. Kalau aku tidak melakukannya, bukankah itu akan menyia-nyiakan penilaianmu? Kamu mau melakukan apa? Aku beritahu ya, sekarang ini adalah masyarakat yang taat hukum. Kau terlalu banyak berpikir. Aku hanya bersiap untuk menikahimu. Apa? Menikah? Matamu bermasalah ya? Kamu bisa menerima ini? Kamu benar-benar kelaparan? Mataku bagus. Aku sangat tertarik padamu. Tuan Muda Martin, kau adalah anak orang kaya dan juga tampan. Wanita yang menyukaimu pasti sangat banyak. Kenapa kau harus memaksaku untuk tidak berdamai? Mari kita putus saja, dan setelah ini berpura-pura tidak saling mengenal. Seorang pria harus berbesar hati. Berbesar hati? Apakah aku pernah mempermasalahkan? Kau kejam sekali, sampai ingin menikah denganku. Bukankah kau mempermasalahkanku yang memakimu? Tidak apa-apa, aku akan membiarkanmu memaki balik. Aku menikah karena kau cocok untuk menikah. Setelah menikah, aku tidak akan mengganggu kehidupanmu sama sekali. Kewajibanmu adalah saat nenekku ada bekerja sama denganku, menjadi cucu menantu yang patuh. Hal lain tidak aku pedulikan. Tentu saja, kesungguhanku bukan hanya ini. Mungkin kau akan tertarik pada uang. Uang? Maaf bertanya. Uang ini. Secara spesifik berapa? Jelaskan lebih lanjut. Menikah 1 tahun. 1 apartemen di pusat kota. 1 mobil Rolls Royce. 7 miliar rupiah setiap bulan. Uang saku. 1 tahun kemudian, pembayaran tunai 40 miliar rupiah. Ada masalah? Tidak. Hebat sekali, luar biasa. Kalau begitu, ayo pergi. Pergi kemana? Sekarang, waktunya cukup untuk mendaftar pernikahan. Mendaftar pernikahan? Betul. Bukan begitu. Bagaimana kita bisa sampai pada langkah ini? Aku yang mengajukan permintaan, kamu tidak menolak. Artinya kamu sudah menyetujuinya. Lagi pula, ini adalah harapan bersama kedua keluarga kita. Aku mengerti semua. Tapi masalahnya, aku bukan calon kencan butamu. Aku harus menanyakan pendapat orang yang bersangkutan. Nona Salsa, ada masalah apa? Ini terlalu terburu-buru. Aku harus memberitahu keluargaku. Baik, aku beri waktu 10 menit. Cepat angkat teleponnya. Halo, Citra. Halo, Salsa. Kenapa baru mengangkat telepon? Rencana kita berantakan semua. Hah? Bukankah semua pria suka wanita baik-baik? Kita malah melakukan yang sebaliknya. Pria ini sekarang bersikeras ingin menikahiku. Menurutmu, apa yang harus kulakukan? Apa? Menikah dengannya? Betul. Sama seperti orang gila. Apapun yang aku katakan, dia membantah. Otaknya konslet dan bersikeras ingin menikah dengan aku. Tapi, syarat yang dia ajukan lumayan bagus. 1 rumah di pusat kota. 1 mobil Rolls Royce, model Phantom. Uang saku 3 juta rupiah setiap bulan. Dan di akhir tahun pertama, dibayar tunai 20 juta rupiah. Aduh, kalau memang tidak ada pilihan lain, kamu nikah saja dengannya. Kamu juga tidak perlu khawatir, orang tuamu akan memotong biaya hidupmu lagi. Cukup. Dia bukan tipe yang aku suka. Kalau tidak, kamu saja yang menikah dengannya. Aku sekarang menggantikan identitasmu, Mbak. Kita berdua saja sudah beda marga.
Tidak masalah, kamu tinggal bilang. Kamu ikut marga ibuku, Marga Song. Lalu siapa yang dulu bilang, siapa yang menikah dialah anjingnya. Hidup jomblo, Nona Salsa sepertinya terlalu berkeberatan dengan tawaran aku. Bagaimana? kenapa kamu datang kemari? 10 menit sudah berlalu. Saudari, aku beritahu ya. Tidak menghasilkan uang itu bodoh. Kalau kamu benar-benar tidak bisa, kamu masih bisa bercerai nanti. Lagi pula nanti, uangnya juga sudah kamu dapatkan. Tidak rugi kan? Iya tidak. Sepertinya masih ada orang yang mengerti. Citra, apa kamu masih mau rumah ibumu? Dalam 3 hari, jika kau tidak bisa memberikan 6 juta rupiah sebagai uang muka, aku akan menjual rumah ibumu yang sudah meninggal itu. Aduh, tunggu dulu. Menikah pun bukanlah tidak mungkin. Rumah, mobil, itu uang saku sebesar 6 juta rupiah sebulan. Dengan uang ini, rumah yang ditinggalkan, ibuku bisa diselamatkan. Aku akan bertahan 3 bulan, maka rumah ini akan sepenuhnya jadi milikku. Kalau begitu, bertahan saja, aku bisa setuju untuk mendaftarkan pernikahan denganmu, tapi bisakah kau memberiku 6 juta rupiah sekarang? Bisa, daftar pernikahan dulu, uangnya akan kuberikan nanti. Ternyata aku sudah menikah, dan itu dengan seorang pria yang baru ku kenal, kurang dari 2 jam. Takdir sungguh aneh. Aku di kantor urusan sipil sekarang, kau datang menjemputku dulu. Halo. Baik, aku segera kembali. Kamu dulu? Aku ada urusan lain, perusahaan telepon. Aku harus pergi dulu. Ada apa? Kamu bisa hubungi aku lagi. Baik. Kalau begitu aku antar kamu. Aku ada mobil. Ini mobil kamu. Iya, aku pergi dulu. Dadah. Baik. Dadah. Nenek, Martin, bagaimana kencan butanya? aku sudah menikah. Hah? Apa? Sudah menikah? Nenek, ayo ke sana sekarang. Hah? Martin? Mana cucu menantu nenek? Dia baru saja ada urusan di perusahaan. Baru saja pergi. Martin, apa kamu takut nenek memaksamu menikah? Jadi kamu langsung mencari seseorang untuk membodohi nenek? Nenek, apa yang kamu katakan? Ini adalah surat nikah. Lihatlah. Bagus, bagus, bagus. Dengan sifat keras kepalamu itu. Aku selalu khawatir kamu tidak akan menikah. Jadi ada orang yang mau menikah denganmu. Mulai sekarang ya, kamu harus memperlakukannya dengan baik. Nenek tidak percaya padaku ya. Percaya? Percaya? Kapan kamu akan membawa cucu menantu perempuan pulang? Nenek sudah menyiapkan sebuah rumah untuknya dan masih menunggu untuk mengalihkan kepemilikannya. Begini, besok aku akan membawa cucu menantu perempuan pulang untuk nenek. Mengenai sertifikat properti ini, nenek simpan saja dulu, nanti baru berikan kepadanya. Baik, baik, baik. Selama kalian menjalani hidup dengan baik, nenek akan merasa senang hanya dengan memikirkannya. Tapi, surat nikah ini harus nenek bawa pulang agar kamu tidak diam-diam menceraikannya lagi. Nenek tidak percaya padaku ya. Sudah ya, aku harus pulang untuk minum teh sore. Tidak usah bicara lagi, aku pergi ya. Salsa, kamu ngapain di sini? Kenapa tidak masuk? Citra, aku mau tanya sesuatu. Sebenarnya, bagaimana situasimu sekarang? Benar-benar sudah menikah? Sudah mengurus surat-suratnya? Menurutmu? Coba perlihatkan padaku. Wah, pria ini lumayan tampan ya. Kenapa? Menyesal? Tidak. Setampan apapun, dia bukan tipeku. Kamu tahu itu. Aku suka anak anjing yang ceria. Kalian sedang membisikkan apa? Cepat bersiap. Materi selanjutnya. Presdir secara khusus menunjuk Departemen Propaganda kita untuk mengadakan rapat darurat.
Manajer Ratna memanggil. Salsa, presidir baru. Siapa dia? Kamu tahu? Nah, kamu bertanya pada orang yang tepat. Presidir yang baru ini adalah orang terkaya di ibu kota, pewaris keluarga Gu. Sebelumnya dia selalu di luar negeri. Nenek Gu sudah tua, karena itu dia memindahkan bisnisnya, fokus kembali ke dalam negeri. Konon dia juga cukup tampan. Keluarganya masih mendesaknya untuk menikah. Mendesak menikah, nenek. Kedengarannya, kenapa akrab sekali? Semuanya, nanti tolong cerdas sedikit. Selamat datang, Direktur Martin. Aku bukan Direktur Martin. Selamat datang, Presidir. Pertemuan pertama, aku meminta departemen propaganda kalian. Ayo rapat, aku sungguh minta maaf. Nanti aku traktir makanan Jepang. Tidak merepotkan, sudah seharusnya. Direktur Martin. Citra, lihatlah keluarga kita. Mirna sudah mulai pamer lagi. Halo, Direktur Martin. Aku manajer Departemen Promosi, Mirna. Direktur Martin, silakan masuk. Tidak perlu. Suara ini, mengapa begitu akrab? Mengapa dia? Citra, dia bukan suami yang ada di akta nikahmu kan? Betul, tapi kau bilang padaku, dia hanya anak orang kaya biasa. Mengapa dia adalah CEO yang baru menjabat? Jangan panik, biarkan aku berpikir. Berdirilah di belakangku. Jangan sampai dia melihat wajahmu ya. Biar aku perkenalkan padamu, rekan-rekan di departemen promosi kami. Kau mengatur perusahaan, hanya karyawan yang menjilat atasan, begitu? Direktur Martin, kakiku sakit sekali. Bisakah kau membantuku? Direktur Martin, aku salah. Tidak akan terulang lagi. Bodoh. Cepat bangun. Rapat. Baik, Direktur Martin, silakan lewat sini. Mirna bukan. Perusahaan adalah tempat bekerja. Direktur Martin paling tidak suka orang yang tidak tahu prioritas di perusahaan. Kesalahan pertama dimaafkan, mengingat ini yang pertama kalinya bagimu. Jika ada lain kali, kau harus meninggalkan perusahaan. Baik, Sekretaris Rudi. Semuanya, mari kita sambut kedatangan Direktur Martin. Direktur Martin, perencana Citra di sebelah Anda ini, mengapa dia? Perencana Citra, angkat kepalamu sedikit. Gawat, apakah dia mengenaliku? Aduh, perutku sakit. Aku mau ke toilet dulu. Direktur Martin, perutku agak tidak enak juga. Aku juga mau ke toilet. Direktur Martin, rekan kerja perempuan memang sedikit merepotkan. Mohon dimaklumi, Direktur Martin. Tidak apa-apa. Tolong kirimkan laporan. Data terkait siaran langsung dari Departemen Humas kepadaku. Lalu, pesan beberapa hidangan penutup dan teh susu. Setelah mereka kembali nanti, kalian bisa saling berkenal. Baik, akan segera aku atur. Salsa, bagaimana ini? Dia adalah direktur utama perusahaan. Jika dia tahu aku mempermainkannya, dia pasti tidak akan melepaskanku. Lebih baik aku menulis surat pengunduran diri saja. Jangan dong. Sayang sekali gajinya. Baru bekerja kurang dari seminggu. Citra, maafkan aku. Salahku yang tidak memikirkannya baik-baik sebelumnya. Kamu jangan terlalu khawatir. Masalah ini terjadi karena aku. Aku tidak akan berdiam diri saja. Biarkan aku berpikir bagaimana mengatasinya. Keadaannya belum mencapai titik terburuk kok. Salsa, aku tidak menyalahkanmu. Aku juga tahu kamu tidak sengaja. Hanya saja kita tidak menyangka dia bukan orang biasa. Tidak peduli. Anggap saja aku lagi sial. Paling-paling aku berhenti kerja. Lagi pula pekerjaan banyak. Citra, pasti di kehidupan sebelumnya, aku pernah menyelamatkan dunia. Sehingga di kehidupan ini, aku punya sahabat sebaik kamu. Kamu tenang saja. Kamu pasti tidak akan berhenti bekerja. Apa yang kamu katakan terlalu berlebihan. Mungkin di kehidupan sebelumnya, kita berdua adalah saudari. Di kehidupan ini kita bertemu lagi. Sahabat baik, saudari baik. Benar, kenapa aku tidak terpikirkan? Salsa, kamu memikirkan apa? Nanti, dia tahu namamu Citra. Kamu katakan saja seperti ini. Kamu bilang, kamu tidak hanya memakai marga ibumu. Untuk mengenang ibumu, kamu mengubah nama Salsa menjadi Citra.
Dan aku adalah Salsa yang memiliki nama yang sama denganmu. Apa ini akan berhasil? Terlalu mengada-ada. Tidak ada cara lain, hanya berharap dia tidak terlalu cerdik. Sekarang juga tidak ada cara yang lebih baik. Kita hanya bisa mencoba yang terbaik. Ayo, kita kembali dulu untuk merekam video. Identitasku sudah diketahui semua orang. Selanjutnya, ayo lakukan perkenalan diri. Aku Ratna, manajer umum dari berbagai departemen di Departemen Promosi. Aku bertanggung jawab penuh atas pengembangan dan perluasan bisnis siaran langsung. Nama aku Mirna, aku adalah manajer Departemen Siaran Langsung di Departemen Promosi. Tahun ini baru berusia 18 tahun. Aku Citra, aku adalah peserta magang di Departemen Promosi. Baru bekerja kurang dari 1 minggu. Namamu Citra? Direktur Martin, Anda kenal Citra? Dia adalah karyawan, magang baru di perusahaan kami. Dia adik kelasku yang buruk dari sekolah yang sama. Jika Anda tidak suka padanya, aku akan segera minta bagian SDM untuk memecatnya. Siapa yang memberimu keberanian untuk memutuskan urusanku? Direktur Martin, aku hanya... Aku paling tidak suka saat aku berbicara, memotong perkataanku. Jika terjadi lagi, kemasi barang-barangmu dan pergi. Baik. Selanjutnya, aku akan melakukan penyesuaian terhadap pekerjaan kalian semua. Nanti, aku akan meminta Sekretaris Rudy untuk mengumumkannya. Baik-baik. Syukurlah, akhirnya, bisa mengatasinya. Kamu datang ke kantorku sebentar. Selesai sudah. Semoga Tuhan memberkati. Semoga aku bisa mengatasinya. Citra, kenapa? Direktur Martin mengenalmu. Tidak ada kenapa, hanya pernah bertemu sekali. Beberapa orang selalu berpikir dengan menggunakan cara-cara curang, mereka bisa naik pangkat dengan cepat dalam karier. Hati-hati, pada akhirnya usaha mereka akan sia-sia. Mirna, tenang saja. Aku tidak seperti beberapa orang. Aku tahu diri, yang bukan milikku, aku tidak akan pernah bersikap sombong. Akan kulihat sampai kapan kamu bisa bersikap sombong. Mirna, bagaimana bisa kamu mengatakan itu kepadaku? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana bisa itu disebut sombong? Dasar bermulut tajam, awas kau. Kalian semua belum kembali ke posisi kerja kalian. Menunggu aku menggendong kalian. Kembali. Kami akan segera kembali. Cepatlah. Citra, kau berani menggoda pria yang kusuka. Aku ingin melihat kau punya kemampuan apa. Kita lihat saja nanti. Citra, bagaimana kalau aku menemanimu? Tidak apa-apa. Cepat atau lambat pasti akan terjadi, tinggal hadapi saja. Apa yang harus terjadi pasti akan terjadi. Lebih cepat, lebih baik. Kalau begitu, kau harus hati-hati. Tenang saja. Bukankah kita sudah melakukan persiapan? Tunggu aku kembali dengan kemenangan. Direktur Martin, halo, aku Citra. Silakan masuk. Salsa, ku dengar presidir baru kita kenal dengan Citra. Mungkinkah dia adalah yang selama ini dirumorkan akan menikah dengan Direktur Martin, putri dari keluarga kaya itu? Hanya menyembunyikan identitasnya untuk bekerja di perusahaan kita. Kau dekat dengannya. Apakah ini benar? Soal ini, aku juga tidak terlalu jelas. Namun, tidak peduli apakah dia putri dari keluarga kaya, kita tetap harus berhubungan baik dengannya. Bagaimana jika itu benar? Maka kita bisa kaya raya. Benar. Untung aku tidak pernah menyakiti hati Citra. Salsa, kau diam. Hentikan rumor konyol ini. Siapa yang bilang padamu Citra adalah putri dari keluarga kaya? Dalam novel, bukankah semuanya ditulis seperti itu? Bukankah dikatakan seni berasal dari kenyataan? Citra yang seperti itu tidak punya karisma, tidak punya kemampuan. Bagaimana mungkin dia putri dari keluarga kaya? Jika kau masih menyebarkan gosip, pergi sendiri ke Departemen HR untuk mengundurkan diri. Mirna, aku hanya bicara sekilas. Kau tidak perlu menyerangku secara pribadi kan? Jika kau tidak terima, maka sampai kapanpun kau menduduki posisiku ini, baru kau bicara padaku. Sudah. Salsa jangan impulsif. Mirna, bersikaplah pemaaf. Siapa yang tidak suka mendengar gosip? Salsa, kenapa kamu tidak cepat pergi bekerja? Perusahaan merekrutmu, apakah untuk makan gaji buta? Kita pergi. Direktur Martin,
selamat pagi. Aku Citra. Silakan masuk. Direktur Martin, selamat pagi. Apa tidak ada yang ingin kamu katakan? Itu, aku juga tidak tahu harus mulai dari mana. Kalau begitu, mulailah dari kapan kamu memakai nama Citra. Sebenarnya aku tidak membohongimu. Waktu pernikahan yang lalu, aku bilang aku memakai nama ibu. Sangat sedikit orang yang tahu. Mengenai mengapa aku tidak memakai nama Salsa, tapi Citra. Karena aku mengganti nama. Dulu nama aku Salsa, sekarang nama aku Citra. Begitukah kamu tidak membohongiku kan? Tidak, Lalu pagi ini di depan kantor, mengapa kamu bersembunyi? mana aku tahu. Kamu adalah presidir baru perusahaan. Aku kaget. Menurut perkataanmu, berarti itu salahku. Aku tidak berkata begitu. Sudah, kamu tanda tangani ini. Baiklah, ini untukmu. Nenekku ingin bertemu dengan. Malam ini kau ikut pulang bersamaku. Tinggal di rumah. Tolong bantu aku menghadapi nenek. Baik, kalau Anda tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Omong-omong, Presidir Martin, aku ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Coba katakan. Nanti di kantor, kita berdua berpura-pura tidak kenal. Aku ini tidak punya ambisi besar. Hanya ingin hidup tenang. Pesonamu terlalu besar. Aku tidak tahan. Bisa. Apa kau tidak ingin lebih dulu pulang dan berkemas? Aku bisa meminta sekretaris mengantarmu. Tidak perlu. Bukankah kita pasangan kontrak? Kau tidak boleh membuat aku kekurangan makanan atau minuman, kan? Anda sibuklah dulu, aku pergi. Tuhan tolong. Akhirnya berhasil lolos. Citra, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Baguslah kalau begitu. Citra, kau sudah kembali. Apa yang dikatakan presidir padamu? Citra, apa kau benar-benar putri bangsawan yang menyembunyikan identitasnya? Kalian jangan menebak sembarangan. Aku hanya terburu-buru saat berangkat kerja dan menggores mobil presidir, membuat presidir marah. Oh, ternyata begitu. Kalau begitu kau harus berhati-hati. Sudah pulang. Nenek, ini menantu perempuanmu. Halo, Nenek. Bagus, bagus, bagus. Anak yang baik. Ayo, masuk ke dalam bersama nenek. Citra, ini semua adalah hadiah dariku untuk lihat. Kamu suka tidak? Ini semua untukku. Betul. Pilih yang kamu suka. Kalau tidak ada yang kamu suka, nanti diganti yang lain. Tidak usah, Nenek. Ini terlalu mahal. Aduh, kalau kamu tidak menerimanya, nenek tidak akan senang. Nenek masih berharap kamu akan segera menggendong Cicit. Nanti, nenek akan memberimu sebuah gedung lagi. Nenek sudah memberikannya. Terimalah. Terima kasih, Nenek. Waktu sudah larut. Kamar kalian, sudah nenek siapkan? Dijamin kalian akan puas. Nenek, Malu kenapa? Nenek sudah tidak sabar menggendong Cicit. Nenek sudah membuatkan kalian sup penenang. Minumlah lalu tidur ya. terima kasih, Nenek. Ayo minum dulu lalu tidur. Kalau begitu nenek tidak akan mengganggu kalian lagi. Kalian istirahatlah lebih awal. Malam ini, bagaimana kita tidur? Apa kita benar-benar tidur sekamar? Tidurlah seperti ini dulu. Nenek sedang melihat, bekerja samalah. Kenapa aku sangat panas ya? Citra, sadarlah. Maaf. Martin, lepaskan aku. Bagus sekali aku rasa. Aku akan segera menggendong Cicit.
Sekarang sudah sadar? Kau. Aku. Citra, antara kita tidak terjadi apa-apa. Itu, aku ingin mewakili nenek, meminta maaf padamu. Semoga kamu tidak keberatan. Begini, kamu beres-beres dulu, aku keluar dulu. Dia lumayan baik ya, juga cukup bertanggung jawab. Kalau memang menjadikannya suami, lumayan bagus juga. Nenek, Citra, tadi malam, bagaimana rasanya? tidak ada perasaan apa-apa. Apa? Tidak ada perasaan apa-apa. Jangan khawatir ya. Kesulitan hanyalah sementara. Mulai hari ini nenek akan membuatkan tonik untuk Martin. Jangan khawatir, keluarga Gu kami punya tim medis paling top. Masalah Martin bukanlah masalah. Nanti dijamin kamu puas. Sekarang jangan mencela dia ya. Aduh nenek, bicara apa sih? Pagi-pagi begini kan tidak enak. Seharusnya keluarga Gu kami yang minta maaf padamu. Kamu tunggu. Nenek akan mengambilkan sesuatu yang bagus untukmu. Nenek, Nenek bilang apa padamu sampai begitu bersemangat? nenek tadi bilang padaku, supaya kamu pergi ke dokter andrologi. Apa kamu merasa semalam aku tidak memuaskanmu? Apa aku mengganggu kalian? Kalian lanjutkan. Lanjutkan. Kamu saja yang menjelaskan pada nenek ya. Aku pergi kerja dulu. Kamu. Masuk mobil, aku antar ke kantor. Aku ini cuma karyawan kecil. Tidak usah merepotkan Bapak Direktur untuk mengantarku. Silakan duluan. Sekarang pukul 8 lebih 45 menit. Jam 9 kamu akan terlambat. Awas kalau aku potong tunjangan kehadiranmu. Baiklah. Terima kasih, Direktur Martin. Sebentar lagi akan terlambat. Aku pergi dulu. Tunggu, Citra. Siang nanti kita makan bersama nenek. Nanti saja ya. Aku memberimu pemberitahuan, bukan meminta pendapat. Kamu sudah memutuskan semuanya, lalu mengapa masih bertanya padaku? Menyebalkan sekali. Maaf. Mirna. Aku jadi tahu siapa yang pagi-pagi sudah gila begitu. Ternyata kamu ya, Citra. Orang yang kamu dekati itu, kelihatannya cukup kaya. Mobilnya bagus. Tapi tidak tahu bagaimana orangnya. Mirna. Apa maksudmu? Kenapa kamu berani melakukan tapi tidak berani orang lain membicarakannya ya? Tapi Citra, aku peringatkan kamu, perusahaan Haimei sudah diakuisisi oleh grup Gu dan sekarang sedang dalam masa transisi aktif. Kamu sendiri boleh tidak punya malu, tapi tidak boleh merusak citra perusahaan. Kalau tidak, Mirna, apa kamu ganti profesi jadi paparazzi? Paparazzi mulai dengan satu gambar. Kontennya semua rekaan. Skill ini kamu kuasai ya? kamu berani memfitnahku. Kamu cari masalah ya? Mirna, pagi-pagi begini, aku bukan bawahanmu. Pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Kamera pengawas merekam, ini bukan main-main. Aku bisa terlambat, gajiku tidak seperti gajimu, tidak bisa menemanimu. Citra, tunggu saja. Sulit sekali. Ada apa denganmu, Bu Ratna? Aku merasa aku alergi makanan. Apa? Bagaimana mungkin? Aku sudah melihat makanan makan siang tadi, tidak ada jahe. Halo 120, ada pasien di sini, cepat datang. Alamat PT Haimei. Senang terlalu cepat, sepertinya siaran langsung akan kacau. Makan siang yang kamu bawa, apakah itu ulahmu? Citra, aku hanya menjelaskan situasi sebenarnya. Bukan apa-apa, kamu jangan memfitnah, aku begitu. Siaran langsung akan segera dimulai. Menurutku, jika kamu ada waktu, lebih baik kamu pikirkan baik-baik bagaimana menjelaskan kepada Direktur Martin. Siapa yang pingsan? Ibu Ratna. Ambulans tidak bisa naik, aku akan menggendongnya turun duluan. Baik, terima kasih atas bantuannya.
Kita semua rekan kerja, keselamatan jiwa adalah yang terpenting. Siaran langsung akan segera dimulai. Di mana Ibu Ratna? Direktur Martin? Salsa. Bagaimana ini? Presenter tiba-tiba dirawat di rumah sakit. Acara promosi yang telah perusahaan susun dengan susah payah terancam batal total. Bolak-balik ini menyangkut dana puluhan miliar rupiah. Aku benar-benar tidak sanggup menanggungnya. Kalau memang tidak ada jalan lain, Citra, kamu saja yang tampil langsung. Hah, aku tidak bisa. Jangan buru-buru menolak dulu. Kalau aku di posisimu, dibandingkan Ibu Ratna, cuma kalah sedikit soal popularitas kan? Tapi coba pikir, ini siaran langsung pertama perusahaan. Promosinya pasti gencar. Soal itu jangan khawatir. Namun yang lebih penting, di balik semua ini pasti ada konspirasi. Mereka ingin membuatmu menanggung kerugian perusahaan puluhan miliar rupiah. Masa, kamu benar-benar mau membiarkan dia berhasil? Tentu saja tidak. Kalau begitu, jangan ragu lagi. Lakukan saja. Baik, akan kucoba. Pergi. Direktur Martin, Citra melakukan kesalahan kerja. Mengakibatkan Ibu Ratna keracunan makanan, hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Karena takut bertanggung jawab, dia pun ikut ke sana. Sekarang kami tidak tahu dia ada di mana. Tapi jika perusahaan kita hari ini menghentikan siaran dan melanggar kontrak, diperkirakan akan rugi setidaknya lebih dari 20 miliar rupiah. Sekretaris Rudi. Aku ingin dalam waktu sesingkat mungkin mengetahui seluruh kronologinya. Direktur Martin, semua ini salah Citra. Menurut Anda bagaimana sebaiknya dia dihukum? Mirna, aku benar-benar penasaran. Sebenarnya konflik apa yang terjadi antara kamu dan Citra? Hingga kamu berulang kali menjelek-jelekan dia di hadapanku. Anda begitu tidak sabar untuk mempertanyakan, meminta aku menyingkirkannya? Direktur Martin, Anda salah paham denganku. Apa yang aku lakukan ini sepenuhnya demi perkembangan perusahaan. Tidak ada sedikit pun kepentingan pribadi. Apalagi, Citra kali ini membuat masalah yang tidak biasa besarnya, langsung menyebabkan kerugian puluhan juta. Itu semua karena dia bertindak sembrono, mengacaukan siaran langsung. Siapa bilang siaran langsungnya kacau? Citra, apalagi yang ingin kau lakukan? Hari ini aku datang untuk memberitahumu, meskipun Ibu Ratna tidak ada, siaran langsung akan tetap berjalan seperti biasa. Berjalan seperti biasa? Citra, kau pasti bercanda kan? Ibu Ratna sedang dirawat di rumah sakit, dia tidak ada di sini. Siapa yang akan menyiarkan? Aku yang akan menyiarkan. Kamu siarkan. Kamu pikir kamu siapa sih? Hanya orang biasa-biasa saja. Aku rasa kamu belum mengerti siapa dirimu sebenarnya. Mirna, hal-hal ini tidak perlu kamu khawatirkan. Karena ini tidak ada hubungannya denganmu. Direktur Martin, lihat Citra ini. Sebagai bawahan, dia tidak mendengarkan perintah atasan dan bertindak sendiri. Sebagai karyawan, dia tidak menghormati pemilik perusahaan. Orang seperti ini tidak pantas berada di perusahaan. Dia harus dipecat. Kamu diam. Semuanya mulai bekerja sama dengan Citra untuk siaran langsung. Saudara-saudari, jutaan produk kecantikan yang terjual, kalian semua pasti sudah tidak asing lagi. Itu adalah jagoan di dunia perawatan anti penuaan. Set perawatan anti penuaan Tau Huamian. Tidak peduli kamu berusia 30 atau 40. Tidak peduli kamu seorang wanita karier atau seorang bibi. Asalkan kamu sudah lewat usia 25, kamu bisa menggunakannya. Lembut dan tidak menyebabkan iritasi. Gunakan secara rutin selama beberapa waktu. Kulit akan kencang, putih, lembut, dan bercahaya. Membuatmu tampak 10 tahun lebih muda bukan lagi mimpi. Direktur Martin, ruang siaran langsung kita sudah mencapai 100.000 penonton. Lumayan bagus. Beritahukan. Atur agar Citra menjadi karyawan tetap. Baik. Sialan. Ada apa dengan Citra ini? Orang biasa siaran langsung. Ternyata ada 100.000 orang yang menonton. Direktur Martin, penjualan kita kali ini sudah melebihi 300 juta rupiah. Tidak jauh berbeda dengan penyiar yang diundang dari luar. Yang penting ini jauh lebih hemat. Baik. Beritahu bagian keuangan untuk menyiapkan laporan data. Perusahaan akan memberikan penghargaan berdasarkan kontribusi. Oke, terima kasih Direktur Martin. Citra, kamu juga hebat sekali. Kamu pasti akan sangat sukses.
Nanti aku traktir makan besar. Kita sudah sepakat ya. Oh ya, kamu tadi tidak melihat raut wajah Mirna yang sangat tidak enak. Aku melihatnya dengan sangat jelas. Tapi saat dia menggertakkan giginya, aku tidak tahu dia sedang menahan amarah apa. Kamu harus hati-hati. Tidak apa-apa. Direktur Martin memberikan penghargaan berdasarkan kontribusi, boleh saja, tapi Citra tidak boleh termasuk dalam daftar penerima penghargaan. Insiden siaran langsung kali ini memang karena ketidakhati-hatian Citra, sehingga influencer yang kita undang bermasalah. Tapi pada akhirnya tetap karena dia. Jadi kali ini bisa dibilang impas, tidak ada penghargaan atau hukuman. Kalau tidak, nanti semua orang di perusahaan melakukan hal yang sama. Maka perusahaan tidak akan tenang. Kalian berdua, ikut aku ke kantor. Hati-hati. Ibu Ratna, masalah keracunan makanan ini. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab? Aku ingin mendengar yang sebenarnya. Sudahlah, karena Citra tidak menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Masalah ini tidak akan ditindaklanjuti. Jangan. Lebih baik Bapak menindak aku saja. Sebaiknya kita segera melapor ke polisi. Biarkan polisi menangkap dalang di baliknya. Aku tidak bisa disalahkan. Apa maksudmu? Tentu saja aku tidak merasa bersalah. Justru kau. Kenapa begitu terburu-buru? Aku hanya sedikit terkejut. Ternyata ada orang yang berhati jahat menjebak orang. Kau benar sekali. Orang di balik ini. Seperti tikus di selokan. Tidak bisa menampakkan diri, hanya bisa menggunakan cara rendahan ini untuk menjebak orang lain. Benar-benar jahat dan bodoh. Masuk. Prasdir, sudah ditemukan. Sekretaris Rudi hanya bilang, sudah ditemukan. Tidak bilang siapa. Kenapa reaksimu berlebihan? Citra, diam. Mirna, kau sangat berani, ya? Di depan aku sebagai presdir, memarahi orang yang berjasa bagi perusahaan, berteriak-teriak. Apakah suatu hari nanti, kau juga ingin berteriak-teriak di atas kepala? Tidak, Direktur Martin. Anda salah paham. Aku... Sekretaris Rudi, sudah ditemukan siapa pelakunya? Presiden, orang yang aku selidiki adalah Mirna. Bukan Sekretaris Rudi. Kau salah, bukan aku. Mirna, kau masih berkelit. Kebetulan sekali, aku mendapatkan sebuah rekaman. Video pengawasan saat kau memberi obat pencahar. Nanti setelah sampai di kantor polisi, tentu saja akan ketahuan siapa yang bertanggung jawab. Kau memfitnah? Aku sudah tahu kau tidak akan mengakuinya. Kebetulan aku sudah membuat banyak salinan. Nanti setelah sampai di kantor polisi, kau jelaskan sendiri kepada polisi. Sekretaris Rudi beritahukan kepada Departemen SDM untuk mengurus proses pengunduran diri Nona Mirna ini. Perusahaan kami tidak akan mentolerir orang dengan niat jahat seperti ini. Aku akan memblokirnya di seluruh industri. Baik, Presiden. Selesai. Aku tamat. Direktur Martin, aku salah. Sekali tidak setia, selamanya tidak akan digunakan. Sekretaris Rudi, bawa dia pergi. Baik. Direktur Martin. Mirna, Anda bilang sebelumnya. Bukankah Anda ingin aku menangis saat meninggalkan perusahaan? Mengapa Anda yang menangis duluan? Direktur Martin, aku benar-benar salah. Tolong ampuni aku. Dadah. Penanganan krisis perusahaan kali ini cukup baik. Begitukah? Lalu, apakah ada hadiahnya? Hadiah apa yang kau inginkan? Sedikit bonus kinerja. Bisa. Tunggu kali ini. Setelah statistik penjualannya keluar, aku beri kamu 5%. Direktur Martin murah hati sekali. Kalau Bu Ratna, kamu berniat bagaimana? Dia kali ini sungguh mendapat musibah yang tidak bersalah. Kamu ikut aku pergi ke rumah sakit untuk melihatnya. Sekalian berdiskusi dengannya mengenai masalah ganti rugi. Aku ikut kamu. Kenapa tidak mau? Tidak, aku sangat mau. Direktur Martin, apa ada hal lain? Kalau tidak ada, aku mau bekerja. Kamu pergi duluan saja. Citra, sebenarnya berapa banyak sisi lain dirimu yang tidak aku ketahui? Sungguh semakin menarik.
Citra, bagaimana situasi kalian sekarang? Sudah beres sepenuhnya. Mirna itu sudah dipecat. Nanti dia tidak akan bisa lagi berkuasa di perusahaan. Kalau begitu, suamimu masih cukup bijaksana. Karena tidak ada apa-apa lagi, aku tidak akan bicara denganmu. Aku harus mulai bekerja. Baik. Ada apa lagi ini, Salsa? Ternyata pesan dari ketua perkumpulan mahasiswa. Citra, tanggal 28, ruangan 305 Hotel Hilton. Ada reuni teman-teman. Ingat kenakan seragam siswi ala JK. Dan bawa pasanganmu untuk hadir. Tanggal 28. Berarti besok, kebetulan ada waktu. Tapi entah, apakah Martin mau pergi? Sudahlah, nanti tanyakan saja di rumah. Baik, ketua, besok aku akan datang tepat waktu. Sialan. Mirna, Citra sudah setuju untuk datang ke reuni teman-teman. Bagus. Dia membuatku kehilangan pekerjaan bergaji tinggi. Aku akan membuatnya hancur reputasinya. Sayang, kita jangan membicarakannya dulu. Saat ini, kamu adalah milikku. Sedangkan Citra, besok banyak kesempatan untuk membereskannya. Nanti, kamu persiapkan lebih banyak kegiatan yang akan membuatnya malu. Aku ingin dia tidak berani menunjukkan diri. Bagus. Aku pasti akan membuatnya pergi sambil menangis. Kalau begitu, lanjutkan. Nenek, Martin, Citra, kalian sudah kembali. Nenek, Selamat siang, Nyonya Besar. Oh, Rudy, kamu juga datang. Presdir ada pekerjaan. Kapan kalian datang ke sini tanpa urusan pekerjaan? Aku sudah tua seperti ini, tidak punya kesabaran untuk mendengarkan. Kalian pergilah ke ruang kerja. Citra, kamu kemarilah bantu nenek memilih. kami berdua akan ke ruang kerja. Baik, Nenek. Nenek sedang apa? Bukankah sekarang musim baru? Katalog produk baru dari butik pakaian dan tas sudah dikirim. Pilihlah. Apakah ada yang kamu suka? Nenek menyuruh orang untuk mengirimkannya ke rumah. Ini terlalu berlebihan. Tidak berlebihan. Selama ini memang selalu seperti ini. Kamu tinggal pilih saja yang kamu suka. Kalau tidak suka, besok suruh Martin mengajakmu berbelanja dan memilih sendiri di toko. Tidak perlu, Nenek. Aku rasa beberapa potong ini sudah cukup bagus. Tidak perlu memilih lagi. Oh, mana cukup beberapa potong ini? Kalau kamu tidak suka, besok datang saja ke toko dan pilih sendiri. Aku suruh Martin menemanimu berbelanja. Tidak, Nenek. Besok aku tidak punya waktu untuk berbelanja. Besok ada pekerjaan? Bukankah ini hari Sabtu? Nenek, itu, ketua senat mahasiswa kampus aku, mengadakan sebuah pesta. Aku sudah memastikan akan ikut. Reuni teman-teman ya. Jarang sekali kalian para anak muda bisa berkumpul. Kalau begitu, harus pergi. Lalu besok kamu mau pakai baju apa? Mau tidak nenek? Mengantarmu membuat gaya rambut. Begini, kita pilih pakaian mewah yang dibuat khusus. Lalu minta kepala pelayan mengantarkannya. Nanti, pasti akan membuat semua orang terkesima. Nenek, ketua organisasi mahasiswa kami, sudah sepakat dengan kami. Kami semua akan memakai seragam sekolah JK. Baiklah kalau begitu. Aduh, nenek, sekarang sudah tidak berguna lagi. Aduh Nenek, jangan bicara begitu. Aku dengan teman-teman kuliah aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Aku ingin memberi mereka hadiah. Dan aku butuh Nenek memberi saran. Baik, masalah ini serahkan saja pada nenek. Nenek pasti akan mengurusnya dengan sempurna. Lihat, ini hanya 600 juta rupiah. Sangat murah. Ini sangat cocok sebagai hadiah. Ada juga jam tangan ini. Nenek, teman-teman aku orang biasa. Tidak bisa diberi hadiah semewah itu. Kalau begitu, bagaimana dengan shawl ini?
Para perempuan sangat menyukai hadiah ini. Shawl ini bagus. Terima kasih, Nenek. Baik, kalau begitu ini saja. Apakah ini cukup? Cukup. Nenek, Kamu menantu cucu aku. Aku membantumu itu sudah sewajarnya. Akhir pekan, apakah Martin mau menemanimu pergi? Kalau perlu, kamu harus bilang padanya lebih awal. Kalau tidak, dia akan sibuk lagi dan menghilang. baik Nenek, aku akan bilang pada Martin nanti. Sudah larut, Nenek, cepat istirahat ya. Baik. Sekretaris Rudy, atur jadwalnya. 2 hari lagi aku akan pergi ke luar provinsi untuk inspeksi. Martin 3 hari ke depan harus pergi dinas keluar provinsi. Pasti ada urusan yang sulit diatasi. Saat ini, jika aku mengganggunya lagi dengan urusan reuni teman sekolah, rasanya kurang pantas. Bagaimanapun, pernikahan kita adalah kontrak. Lebih baik tidak ada terlalu banyak gangguan. Paling-paling besok akan digunjingkan sedikit oleh teman-teman. Masuk. Mengapa kamu kemari? Tidak apa-apa. Nenek memintaku untuk menjenguk kalian. Katanya kalian sejak kembali terus sibuk sampai sekarang. Minum air yang banyak. Baik, terima kasih. Sama-sama. Sudah tidak terlalu pagi lagi. Kamu istirahatlah lebih awal. Astaga, ternyata memang cantik. Memakai apa saja terlihat bagus. Citra, seragam OSIS gaya J kamu ini, saat kamu memakainya, benar-benar seperti siswa 17, 18 tahun, penuh semangat muda. Nenek terlalu berlebihan. Aku jadi malu dipuji begitu. Nenek berkata jujur, kamu harus percaya pada pandangan nenek. Sayangnya Martin hari ini tidak bisa menemanimu pergi. Tidak apa-apa Nenek, pekerjaan Martin lebih penting. Dia kan seorang direktur utama, masa depan ribuan orang bergantung padanya. Kamu selalu membela dia. Ngomong-ngomong, aku dan sekretaris Rudy sudah bicara. Hari ini, dia akan mengantarmu dengan mobil. Semua hadiah sudah ada di mobilnya. Terima kasih Nenek. Kalau begitu, aku pergi dulu. Pergilah. Selamat bersenang-senang ya. Baik, aku tahu. Citra, apa kamu sudah sampai? Aku akan segera sampai. Sekretaris Rudy, kenapa tiba-tiba berhenti? Nyonya muda, maafkan aku. Tadi mobilnya tiba-tiba mogok. Aku akan segera mengatur orang lagi untuk mengirim mobil lain kemari. Tidak bisa, Sekretaris Rudy. Aku tidak punya waktu lagi. Ini. Nyonya muda, apa ini pantas? Sekretaris Rudy, aku tahu maksudmu, tapi waktuku benar-benar tidak cukup lagi. Aku pergi dulu. Dadah. Nyonya muda. Sekretaris Rudy, kau juga cepat pulang ya. Beritahu nenek, aku akan pulang sendiri malam ini. Benar-benar cerdas, naik sepeda, tidak terlambat. Direktur Zidane sengaja memesan pada kami untuk menjamu dengan baik. Nona Citra ini, kau harus bersemangat. Direktur Zidane benar-benar pria yang sopan. Perusahaan sendiri sudah sebesar ini. Terhadap teman sekelas. Masih begitu akrab, benar-benar ingin menjadi teman sekelas Direktur Zidane? Direktur Zidane, Nona Citra. Ketua bahkan mengatur seseorang untuk menjemputku, masih perhatian seperti biasa. Halo semua, aku adalah Nona Citra yang Anda bicarakan. Mencoba melucu ya, Mbak? Datang dengan pakaian seperti ini, cepat pergi. Kalau tidak, aku tidak akan segan. Sebelum datang tidak cari informasi dulu. Teman sekelas yang Direktur Zidane, undang kali ini semuanya orang-orang luar biasa. Anda berpakaian aneh seperti ini, apa Anda pikir kami buta? Aku benar-benar Direktur Zidane Anda. Apakah bernama Zidane? Lihat, ini pesan undangan yang dia kirim kepada aku. Ini nama aku. Ini alamat ruang pribadi. Baiklah. Demi menipu orang, persiapanmu cukup lengkap. Cepat pergi, kalau tidak, aku tidak akan sungkan. Jangan kira kamu bisa lolos begitu saja. Kami tidak akan memberimu kesempatan. Apa kalian berani membiarkanku menelepon?
Apa takut padamu? Kak, sudah, jangan pedulikan dia dulu. Pak Zidan datang membawa seorang wanita. Sepertinya dia Nona Citra. Ayo, kita sambut dia. Selamat datang Pak Zidan. Ternyata Nona Citra yang dibicarakan itu. Kamu ya? Kenapa kamu berteriak-teriak? Nona Citra, bolehkah kamu memanggilnya begitu? Berisik sekali. Bukankah kamu datang untuk menghadiri reuni teman sekelas? Kenapa berdiri di depan pintu hotel? Tidak masuk? Citra, hari ini aku akan membuatmu dipermalukan di depan umum. Membalas dendam yang kemarin. Ini teman sekelas Pak Zidan, berpakaian seperti ini? Haha, Citra, apa setelah pulang kerja? Kamu masih harus kerja sampingan? Bang Zidan, kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Setidaknya biarkan aku menyiapkan beberapa pakaian bekas yang tidak dipakai, atau semacamnya, untuk diberikan kepada adik kelas Song kita, sebagai bantuan logistik. Mirna, mulutmu sama murahannya dengan dirimu. Baru kemarin dipecat, hari ini langsung balas dendam. Dasar orang picik yang suka balas dendam. Setiap saat. Citra, tutup mulutmu. Kamu memang hidup susah, tapi tidak boleh dibicarakan. Kalau tahu kamu begitu perasa, seharusnya aku tidak membiarkan Bang Zidan mengundangmu. Hanya akan membawa sial. Sudah, Mirna, kita jangan banyak bicara. Lagi pula, aku juga tidak tahu Citra sekarang jadi seperti ini. Citra, coba lihat dirimu sekarang. Berpakaian jelek, hidup susah. Apa kamu tidak merasa bersama kami hanya akan menurunkan kelas kita? Pak Zidan, kau juga berpikir begitu? Begitukah? Mirna dia juga tidak sengaja. Bagaimanapun juga, kita adalah teman kuliah. Semua orang sudah menunggu. Sebaiknya kita ke ruang VIP dulu. Citra, ayo pergi. Begitu sampai di ruang VIP, ada kejutan yang lebih besar lagi menunggumu. Bodoh. Halo teman-teman. Citra ini benar-benar bodoh, benar-benar mengenakan seragam OSIS JK datang ke sini. Betul, aku juga cuma asal bicara saja. Tidak kusangka, kamu benar-benar percaya. Citra, kita ini teman seangkatan. Kamu tidak akan marah karena hal kecil seperti ini kan? Tidak kok. Aku tidak akan marah pada orang yang tidak penting. Tidak penting? Kalau memang tidak penting, kamu tidak akan datang ke sini hari ini. Jangan menipu diri sendiri. Kalau kamu takut malu, katakan saja langsung pada kami. Kami tidak akan meremehkanmu. Kami, paling-paling hanya menertawakanmu. Kalian setuju tidak? Tentu saja, aku paling suka menertawakan orang. Oh, omong-omong Citra, aku dengar kamu sekarang masih magang, benar? Gaji 7 juta. Kamu tidak mungkin setelah pulang kerja masih kerja sampingan sebagai pemulung kan? Sayang sekali ya, orang memang harus menerima nasibnya. Beberapa orang, walaupun nilainya sangat bagus, apa gunanya? Tidak seperti Mirna. Dia sejak lahir, sudah menjadi putri orang kaya, di Roma. Memangnya kenapa? Apa dia memberimu uang? Kalian memuji-muji dia seperti ini, apa kalian akan jadi kaya? Aneh sekali. Apa kalian memang dasarnya suka menjilat? Atau memang suka merasa lebih rendah dari orang lain? Kamu? Maafkan aku semuanya. Kami terlambat. Halo teman-teman. Sudah lama tidak bertemu semuanya. Kalian sedang membicarakan apa? Ramai sekali. Nona Citra, Anda harus menilai ini untuk kami. Tadi aku hanya memuji Anda beberapa kalimat. Si Citra ini terus-menerus menjelek-jelekan. Kami semua, kami tidak terima. Jadi kami terpaksa bicara dengannya. Betul, Nona Citra. Dia menjelek-jelekan kami sih tidak apa-apa. Tapi Anda adalah putri keluarga Song. Dia berani menyinggung Anda seperti ini. Jangan biarkan dia lolos begitu saja. Benar-benar tidak tahu diri. Citra, kenapa kamu selalu tidak mengenali siapa dirimu dan berbicara sembarangan? Apa kamu kira sekarang masih di sekolah? Kalau sekarang kamu meminta maaf kepada kami masih bisa membiarkanmu menikmati ini sebentar. Kalau tidak, seumur hidup ini kamu tidak akan mampu menikmati makanan mewah seharga 6 juta rupiah per orang. Citra, aku sarankan kamu bersikaplah yang masuk akal. Jangan terlalu naif.
Kalau bukan karena kamu bisa membuat keagunganku, Myrna, melampiaskan amarahnya. Apa kamu pikir hari ini? Kenapa aku mengundangmu? Aku kira setelah 3 tahun tidak bertemu kalian akan mengingat sedikit persahabatan di antara teman sekelas. Tidak disangka kalian memanggil aku kemari, hanya untuk mengejek aku. Kalau begitu, pesta semacam ini tidak ikut pun tidak apa-apa. Berhenti. Apa aku mengizinkanmu pergi? Mau apa lagi? Aku ingin kamu tetap di sini sampai pesta selesai. Citra, kelihatannya hidupmu sekarang cukup sulit ya. Bagaimana kalau kamu sebutkan harganya? Aku jamin kamu puas. Tapi risikonya, kamu harus tetap di sini. Zidan, ini terakhir kalinya. Aku memanggilmu ketua. Kamu menganggapku apa? Kamu pikir aku peduli dengan uang segini? Lalu kamu mau apa? Katakan saja, aku akan berusaha memenuhinya. Misalnya, baju, sepatu, tas. Tenang saja. Setiap bulan, aku punya kebiasaan menyumbangkan pakaian. Sepertinya, aku juga bisa memberikan beberapa barang kepadamu. Citra, Myrna, jarang-jarang menawarkan bantuan. Jangan sampai terlewatkan. Betul, ini adalah kesempatan bagus untuk meningkatkan kualitas hidup. Benar sekali. Bertahan hari ini, setidaknya selama 1 tahun ke depan, bisa hidup makmur. Benar-benar menguntungkan. Kalian berhak apa? Mengatakan itu untukku? Kalau kalian sendiri mau menjilat, lakukan sendiri, jangan menyeret. Sepertinya dia merasa kurang. Apa ini? Wah, perhiasan yang sangat indah. Benar-benar putri orang kaya. Seorang miliarder sejati. Myrna, apa maksudmu? Aku selalu berpikir, di dunia ini tidak ada yang namanya garis dasar yang tak tergoyahkan. Yang disebut kesetiaan hanyalah harga untuk mengkhianati. Yang belum cukup, melihat apa yang baru saja kau katakan, seolah-olah kau sangat yakin, seperti seorang pembela moral. Tapi aku hanya ingin melihat saja, apakah adik kelas kita yang dulu benar-benar akan dirusak oleh uang dan jatuh selangkah demi selangkah. Memang Myrna sayang punya cara. Apa yang dia katakan? Bahkan membuatku ingin melihatnya juga. Sudah kubilang, aku tidak kekurangan uang, dan aku tidak menghargai perhiasan ini darimu. Ambil kembali, nikmati sendiri saja. Citra, aku rasa kau sudah kehilangan akal, masih bilang tidak kekurangan uang, sampai-sampai naik mobil saja tidak mau bayar. Di sini pura-pura jadi orang kaya? Benar sekali, aku belum pernah melihat wanita senaif ini. Baik dan buruknya seseorang ada di hati nurani. Jangan samakan aku dengan pemahamanmu. Siapa saja bisa mengucapkan kata-kata baik. Kalau kau memang mampu, tunjukkanlah perhiasan sebanyak ini. Apa kau punya perhiasan semahal ini? Siapa bilang aku tidak punya? Sampah murahan, yang kau dapat dari mana ini? Kotak ini, kotor sekali, barang di dalamnya. Memangnya bisa jadi barang bagus? Keranjang sepeda memang agak kotor. Kotak hadiahnya kotor, tapi itu tidak berarti hadiahnya tidak bernilai. Alasanmu cepat sekali keluar. Siapa yang tahu itu asli atau palsu? Mungkin itu barang sampah yang tidak diinginkan orang lain. Kalau aku bahkan tidak berani menerimanya. Citra, teman kita, berbicara dengan sangat yakin. Kalian setidaknya lihat dulu barangnya, baru berkomentar. Ini semua aslinya, hadiah untuk kalian. Jam tangan edisi terbatas, bernilai 10 juta rupiah. Shell dari Chaumet Paris, hanya VIP yang telah berbelanja lebih dari 20 miliar rupiah yang berhak membelinya. Dan juga, ini bukan dari pencarian di pasar loak, barang tiruan yang tidak berharga, kan? Ini sangat jelas, memang barang pasar loak. Keluargaku saja tidak memakai yang seperti ini. Betul. Penjual online di media sosialku, 9 dari 10, fotonya seperti ini. Di dalamnya, dia mengedit sendiri, berfoto dengan villa, mobil mewah, berpura-pura jadi wanita kaya raya. Hal seperti ini sudah sering terlihat. Benar, kulihat kamu sudah terlalu lama menipu, sampai kamu sendiri mengira itu asli. Mata kalian sendiri, buta itu bukan kesalahan. Tapi jangan keluar, menyesatkan orang lain. Kalian pahami baik-baik, barang-barang ini harus ada sertifikat dan faktur, dan memiliki kualifikasi, baru bisa dibeli. Apa kalian sendiri belum pernah membeli? Tidak punya pengetahuan umum sedikit pun?
Hanya kamu yang naik sepeda, masih bisa beli barang mewah. Cih, benar-benar lucu sekali. Citra, sepertinya kamu sudah gila. Pak Zidan, apa dia tidak waras? Bagaimana kalau kita kirim dia ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa saja? Diam. Kamu berani memukulku? Kamu begitu jahat, masih ingin mengirimku ke rumah sakit jiwa? Dasar wanita jahat. Kamu berani di depanku memukul wanitaku. Kamu cari mati ya? Zidan, jangan pikir kamu punya sedikit uang, lalu bisa bertindak sesuka hati. Kamu akan menyesal. Citra, kamu berani mengancamku. Kamu belum tahu ya, sekarang aku adalah klien grupku. Begitu aku terhubung dengan grupku, setelah ini aku akan menjadi bintang baru di dunia bisnis. Pengusaha selebriti dengan kekayaan ratusan juta. Masa depanku sangat cerah. Lihatlah dirimu. Antara kita, seperti langit dan bumi. Perbedaannya sangat jauh. Berani-beraninya kau mengancamku. Kakak Zidan, aku akan membuatnya meminta maaf kepadaku. Kau dengar tidak? Minta maaf. Sekretaris Rudy, cepat jemput aku. Sekretaris Rudy, kau sungguh pandai bersembunyi di balik kekuasaan orang lain. Sekretaris Rudy tidak menemani Direktur Martin, malah menemanimu. Hari ini aku akan memberikan pelajaran yang setimpal kepadamu, si pembohong yang manipulatif. Kembalikan ponselku. Inilah akibatnya jika berani menggangguku. Cepat berikan penghormatan dan minta maaf kepada Nona Citra. Hari ini kalian, semua yang ada di sini, tidak akan kubiarkan satupun lolos. Berikan penghormatan, cepat berikan penghormatan. Kurasa dia harus diberi minum air keran dari toilet, baru akan menurut. Kalian bereskan dulu, aku sendiri yang akan mengambil air, sekalian menambahkan sesuatu. Hahaha. Martin, bukankah kamu sedang dalam perjalanan bisnis? Kenapa kembali? Urusan perusahaan di sana. Ada sedikit masalah, perjalanan bisnis dibatalkan sementara. Citra mana? Kenapa cuma kamu sendirian di rumah? Citra pergi. Kamu ini tidak pas sekali. Sejak menikah sampai sekarang, tidak punya waktu dengan Citra untuk membangun hubungan. Tidak heran Citra pergi reuni teman. Tidak mengajakmu. Aku tahu kok. Reuniannya itu harus membawa pasangan. Dia juga tidak memberitahu. Siapa yang sepertimu? Setiap hari cuma kerja-kerja. Baiklah, salahku. Baguslah kalau tahu salah. Tuan muda, gawat, Nona muda diganggu orang. Apa? Citra diganggu orang? Siapa yang melakukannya? Sekretaris Rudy, ada apa ini? Tuan muda, aku baru saja di bengkel 4S memperbaiki mobil. Lalu mendapat telepon dari Nona. Nona muda menyuruh aku menjemputnya pulang. Tapi aku belum sempat bicara. Dari ponsel sudah terdengar suara seorang wanita yang tidak dikenal mengatakan akan memberi pelajaran Nona muda. Kemudian ponsel Nona muda sudah tidak bisa dihubungi. Martin, cepat pergi ke Hotel Hilton. Lihat ada apa dengan Citra. Sekretaris Rudy, antar aku ke hotel. Hentikan. Kamu tidak apa-apa. Kenapa kamu di sini? Bukankah seharusnya kamu di luar kota? Ada masalah mendadak di perusahaan. Perjalanan dinas aku batalkan. Lututmu terluka. Biar aku bantu kamu. Terima kasih. Citra, ini yang kamu panggil Sekretaris Rudy itu ya? Sekretaris apa? Sekretaris yang bekerja jika ada tugas. Atau sekretaris yang bekerja jika tidak ada tugas? Citra, dulu kamu di depanku, berpura-pura sangat terhormat. Aku kira kamu setinggi apa? Tidak menyangka di belakangmu. Mainnya begini kotor ya. Pria simpanan ini tidak murah kan? Kurang ajar. Siapa yang memberimu keberanian untuk melecehkan istri aku? Kumpulan orang buta. Istrimu, kamu pikir kamu sedang bermain peran ya? Hanya pria simpanan. Berani mengancam aku. Tidak tahu diri siapa kamu. Aku peringatkan kamu. Aku adalah orang yang tidak bisa kamu lawan. Ingin melawan aku?
Lain kali cepatlah terlahir kembali. Akan lebih cepat. Kamu ingin menghukum mereka bagaimana? Aku ingin mereka berlutut dan meminta maaf kepadaku. Meminta maaf kepadamu. Kamu itu siapa? Sekretaris Rudy, ajari mereka baik-baik apa itu aturan. Selain itu, kalian para pembuli, mulai sekarang tidak perlu muncul di ibu kota. Baik, Presiden. Aku akan segera mengurusnya. Orang seperti ini ya, hanya ingin pamer di depan wanita, mengira dirinya orang penting, ingin menegakkan keadilan. Padahal ya, hanya seorang badut rendahan. Ibu kota ini bukan gilirannya untuk berbicara. Orang yang berani berbicara seperti ini padaku, kamu adalah yang pertama. Aku sangat menghargai keberanianmu, tapi kamu akan segera tahu apakah ibu kota ini di bawah kendali aku atau tidak. Dengarkan itu, kalian dengarkan. Si bodoh ini masih saja mengancam kita dengan kata-kata kasar. Berlagak keren, tapi lihat dulu apa pantas. Jangan sampai akhirnya jadi bahan tertawaan. Sekretaris Rudy, cepat, 3 menit. Aku ingin mereka semua bangkrut. Baik. Tony, putramu telah menyinggung Direktur Martin. Keluarga kalian kini bangkrut. Jika masih ingin hidup, sekarang, segera, secepatnya, bantu aku menyelidiki siapa saja yang datang ke reuni ini. Usir mereka dari ibu kota. Jika tidak, keluarga Zhou kalian di Tiongkok tidak akan memiliki tempat berpijak. Bocah kurang ajar, kau cari mati ya. Hanya kalian. Lelucon? Hanya dirimu? Kalian tahu siapa yang kalian sakiti hari ini? Dia adalah orang terkaya di ibu kota, presiden grupku. Martin, yang kalian sakiti, adalah istri presiden grupku. Apa? Dia adalah presiden grup gue, Martin. Citra adalah istri Direktur Martin. Aku berani-beraninya menyinggung istri Direktur Martin. Benarkah? Tidak mungkin. Dia pasti Citra, menyuruh orang berpura-pura. Kalau tidak, dia yang pemulung itu. Bagaimana mungkin bisa dekat dengan presiden grup gue? Kalian berani mempermainkan aku. Biarkan ayah aku membereskan kalian. Betul, itu pasti bukan Nyonya Martin yang asli. Aku menipu kalian. Apakah kalian pantas? Aku lihat kalian tidak akan menyerah sampai melihat konsekuensinya. Selanjutnya, aku akan tunjukkan kepada kalian cara-cara grupku. Ada satu lagi, Mirna. Belum dibereskan. Tuan Surya, putri Anda telah mengganggu Nyonya Martin kami. Keluarga kalian bangkrut. Masalah ini sebaiknya Anda tanyakan baik-baik kepada putri Anda yang terkasih itu. Ayah, aku diganggu. Cepat datang selamatkan aku. Kamu anak durhaka. Bagaimana bisa kamu mengganggu presidir grupku? Sekarang keluarga kita hancur. Semuanya hancur. Tidak mungkin. Ayah, Anda sedang menipuku, bukan? Ayah. Direktur Martin, perusahaan kami telah menerima banyak dana masuk, kami akan bangkrut. Anda benar-benar Presdir Martin? Hancur. Sekretaris Rudy, aku bodoh dan tidak tahu siapa Anda. Aku tidak mengenali orang penting. Aku benar-benar tidak tahu. Dia adalah Nyonya Martin. Tolonglah. Mohon, demi aku dan Citra, adalah teman kuliah. Mohon Direktur Martin berbelas kasihan. Aku bersalah. Aku bodoh. Pergi sana. Direktur Martin, aku salah, kumohon, lepaskan keluarga kami. Kau harus menanyakan itu pada istri aku, Citra. Citra, kapan dia menjadi istri Direktur Martin? Kau tidak perlu tahu. Kau hanya perlu tahu, keluarga Song kalian sudah habis. Semua orang di sini sengsara karena ulahmu. Itu sudah cukup. Aku akan menghabisimu. Aku akan menggendongmu. Tidak perlu. Aku tidak benar-benar lumpuh. Sampai tidak bisa berjalan. Nenek melihat kita di rumah. Kalau dia melihatmu seperti ini dan aku tidak peduli, kau bisa bayangkan apa yang akan aku hadapi selanjutnya. Jadi, untuk mengurangi masalah, bekerja samalah sedikit. Baiklah,
Direktur Martin, terima kasih untuk hari ini. Panggil aku Martin. Ah, Di rumah, panggil aku Martin. baik. Ingat, nanti jika ada yang menindasmu, beritahu aku. Kau sekarang adalah istriku. Kau harus tahu bagaimana menggunakan hakmu. Orang-orang yang membuatmu tidak senang bisa kau singkirkan dari pandangan. Tapi, bukankah kita hanya berdasarkan kontrak? Kau bilang, apakah itu sah? Sah. Ada masalah lain? Tidak ada. Baguslah. Kalau tidak ada, aku tidak keberatan jika engkau memanfaatkan kekuasaan nanti. Belajarlah untuk lebih cerdik. Aku tidak mungkin setiap saat melindungimu di sisimu. Baik. Kau duduk di sini sebentar, aku akan mengambil kotak obat. Citra, ini. Martin, ada apa dengan lutut Citra? Apa ini perbuatanmu? Nenek, bukan Martin yang melakukannya. Nenek salah paham padanya. Aku terluka sendiri. Terlihat menakutkan, tapi sebenarnya tidak sakit sama sekali. Martin, jelaskan sebenarnya ada apa ini? Teman-teman itu bukanlah orang-orang baik. Merekalah yang menindas Citra. Oh begitu. Mereka berani-beraninya menindas cucu menantuku. Apa mereka sudah kelewat berani? Citra, nenek akan membalas dendam untukmu. Tidak apa-apa, Nenek. Martin sudah membereskan mereka. Benarkah? Ya, aku minta sekretaris Rudi untuk mengurusnya. Citra, kasihan kamu sudah menderita. Nenek ya akan membuatkan sup untuk memulihkan tenagamu. Ya? Tidak usah, Nenek. Tidak boleh menolak. Halo. Presiden, sudah beres sekarang. Keluarga Song dan grup Zhou sudah bangkrut. Kedua orang ini dan Nyonya, 3 teman lainnya, sudah diusir dari ibu kota. Kerja bagus. Mereka semua sudah diusir dari ibu kota. Secepat itu. Memang seharusnya begitu. Mereka bukan keluarga terkemuka. Membuat mereka bangkrut bukanlah hal yang mudah. Apakah itu sudah cukup memuaskan? Sangat memuaskan. Nenek yang terbaik. Bocah nakal, untung kau pintar. Sejak kalian menikah sampai sekarang, belum ada waktu untuk membawa Citra keluar untuk diperkenalkan. Biar orang lain tahu, dia adalah istrimu. Dengan begitu, masih berani mengganggunya. Tidak apa-apa, Nenek. Kenapa tidak pakai? Sini, Nenek punya sesuatu yang bagus untukmu. Yang ini, Nenek dapatkan di pelelangan. Membelinya dengan harga 2 miliar rupiah. Kalung safir biru laut dalam. Pakai saat kau menikah. Kalung senilai 2 miliar rupiah, orang kaya memberikan hadiah pernikahan. Memang Citra? sesederhana ini ya? Citra. Ya, Nenek. Ada apa? Hah, tidak apa-apa. Tadi kakiku hanya sakit sebentar. Martin, cepatlah. Bawa Citra kembali ke kamar. Baik. Direktur Martin, Citra, aku serahkan padamu. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Kalau tidak, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Baik. Aku akan memperlakukan Citra dengan baik seumur hidup. Tidak akan pernah berubah. Jika Martin berani memperlakukan Citra dengan buruk, aku pasti tidak akan melepaskannya. Citra, kalian berdua harus selalu akur. Kamu harus bahagia.